Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Mukwatur Rizky dengan NPM 2017 10 11 51 97. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang viktimologi dan hubungannya dengan kriminologi. Ya. Langsung saja, di sini ada pengertian dari kriminologi dan viktimologi. Pengertian kriminologi berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan. Nah, secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan yang lebih baik. Sementara menurut salah satu ahli, nih namanya Arif Gosita, memberikan penjelasan mengenai arti viktimologi. Nah, dia menyebutkan bahwa viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari viktimisasi atau kriminal sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin victima, yang berarti korban, dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi. Sini ada hubungan kriminologi dengan viktimologi. Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat dilakukan lagi, karena dari salah satu sisi kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku. Di sini ada hubungan kriminologi dengan viktimologi. Nah, adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat dilakukan lagi, karena dari satu sisi kriminologi membahas secara khas mengenai perilaku dari suatu kejahatan. Sedangkan viktimologi di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, karangan Dik M. Arif Mansur, jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi. Atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri. Jadi korban harus dibahas secara tersendiri. Akan tetapi mengenai pentingnya dibentuk viktimologi secara terpisah. Oke, masih dalam hubungannya. Mengenai pentingnya dibentuk viktimologi secara terpisah, dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi. Di antaranya adalah von Hentig, terus abis itu ada Hamenheim dan Paul Cornell. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang mencangkupinya atau yang melingkupinya. Nah, mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi diantaranya adalah Mendelssohn. Nah, dia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi. Tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak hanya terfokus pada korban itu sendiri. Khusus untuk mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana, dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau duit tunggal yang saling melengkapi, karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dalam ruang lingkup kriminologi dan viktimologi. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi, ada di kriminologi. Nah, di sini ada J.E. Sitapi juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan, akan tetapi juga terakibat dari kejahatan tersebut. Karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya pada satu sisi saja, yaitu pelaku, tapi dua sisi, yaitu pelaku dan korban dari kejahatan tersebut. Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau tidak adanya perhatian atas terjadinya kejahatan yang tidak hanya dari satu sudut pandang saja.
Apabila ada orang yang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan. Atau ada korban kejahatan dan ada kejahatan, ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatan, harus memperhatikan dan memahami korban dari suatu kejahatan. Akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatannya saja, tidak dilihat korbannya, tidak memahami dalam korban. Sekian dari video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like. Dah.